Hai sahabat, sebelum lanjut ke bab 9, jangan lupa subscribe dan like ya. Terima kasih. Bab 9. Di sepanjang jalan, Handi terus menelpon ke rumah. Tak ada jawaban. Handi geram dan membanting ponselnya sembarangan. Di mana kamu, Dev? Di mana? Hari sudah gelap. Sejak tadi siang, Handi terus menelpon ke rumah, tetapi nihil. Setelah urusannya selesai, dia segera pulang ke rumah. Handi gelisah. Kamu di mana, Dev? Tolong telepon aku. Aku khawatir banget. Tolong, tolong. Pemandangan mulai gelap. Pohon-pohon besar berumur 100 tahun menguasai daerah itu. Suara binatang malam mulai meramaikan malam. Di ujung jalan setapak, Devi memarkir mobilnya. Mobil tak bisa masuk hingga ke dalam. Devi merapatkan sal di tubuhnya. Dia tercenung melihat jalan setapak. Seolah-olah dia melihat dua bayang-bayang melewati jalan itu dengan terseok-seok. Ini rumahnya. Devi tak melanjutkan. Devi menguatkan diri. Dia berjalan menyusuri jalan setapak. Jalan akan membawanya pada sebuah rumah tua yang tak seorang pun mau melewatinya. Devi menyalakan senter untuk menerangi jalan. Ilalang tinggi memenuhi kiri kanan jalan setapak. Jalan setapak ini tak asing baginya. Lagi-lagi, dia melihat dua bayang-bayang sepasang kekasih melalui jalan ini. Devi gemetar. Dia berhenti sesaat. Aku harus bisa. Caca mungkin ada di sana. Jalan setapak membawa Devi pada sebuah rumah tua yang sama sekali tidak terawat. Pintu rumahnya terbuka lebar dan rerumputan tinggi tumbuh liar, hampir menelan rumah. Melihat rumah itu persis dengan rumah yang digambar Caca, Devi jatuh lunglai tak berdaya. Dia mencoba menghubungi Handi lewat ponsel, tapi tidak bisa. Devi tidak punya pilihan lain. Dia harus masuk ke dalam rumah seram itu sendirian. Handi yang berada di dalam mobil mulai merasakan dingin yang tidak menyenangkan. Dia meraba bulu kuduknya yang meremang. Sekejap, dia melihat bayangan Caca duduk di belakang mobilnya. Caca? Handi menepiskan mobil dan segera menoleh ke belakang. Kosong. Handi melanjutkan perjalanan. Kali ini dia melihat begitu banyak anak kecil berlari-lari mengejar mobilnya. Suara tawa riuh rendah merayap ke dalam mobil. Di tengah hutan lebat begini ada anak-anak. Malam-malam begini, apa mungkin mereka tersesat? Handi kembali menepikan mobil. Dia turun dari mobil dan bermaksud menanyai anak kecil itu. Namun betapa kagetnya dia. Dari jarak dekat, dia melihat wajah anak-anak kecil itu hancur dan mereka semua melayang. Handi buru-buru masuk ke dalam mobil. Sialnya, pintu mobil tidak dapat dibuka. Handi terus menarik-narik pintu mobil. Anak-anak berwajah seram semakin dekat. Mereka menyerbunya. Ah, tolong, tolong, tolong. Handi terbangun dari mimpi buruknya. Napasnya menggebu. Ia keringatan. Ternyata dia masih berada dalam mobil di halaman parkir kantor polisi. Ekor mata Handi menangkap cahaya ponsel yang meredup. Dia meraih ponsel dan melihat ada beberapa miss call dari Devi. Handi segera menelpon balik. Tetapi tak ada jawaban. Handi segera meninggalkan halaman kantor polisi. Malam, ada orang di dalam? Devi menyapa lagi. Lagi-lagi tak ada jawaban. Hening dan dingin. Devi masuk ke dalam rumah yang nampak tidak terawat. Cahaya bulan masuk dari sela-sela jendela yang bolong. Devi menyenteri seisi rumah. Rumah itu berantakan. Perabotan pecah dan berserakan. Figura-figura lepas dari dinding. Dan entah gambar apapun, tak jelas lagi gambar apa itu. Devi tidak menyadari ada bayangan yang mengikutinya. Dia terus menyenteri segala penjuru ruangan. Ah! Devi menjerit saat seekor tikus melewati kakinya. Devi menjerit jijik. Ia mundur serta menabrak lemari di belakangnya. Debu berjatuhan. Devi menghalau. Dia menyentari benda-benda yang ditabraknya. Ternyata benda itu adalah sebuah lemari usang dengan kaca yang sudah pecah. Sebuah boneka yang sama dengan yang dibawanya tergeletak di dalam lemari. Devi meraih boneka dalam lemari.
Saat dia mengangkat boneka itu, Devi melihat bias cahaya keluar dari sebuah ruangan dalam. Devi berusaha menggeser lemari dengan sekuat tenaga. Lemari itu berat dan berdebu. Berkali-kali Devi batuk dan bersin karena ketumpahan debu. Tapi kuatnya rasa untuk menemukan Caca mengalahkan segalanya. Devi kembali menggeser lemari dan lemari jatuh. Di belakang lemari, dia melihat sebuah pintu di balik ruangan yang menyala. Devi meraih handle pintu dan berusaha membukanya, tapi tidak bisa. Handle pintu keras dan berkarat. Dia berusaha mendobrak pintu, tetapi sia-sia. Pintu itu sekeras baja. Devi terengah-engah. Dia bermaksud mencari kapak atau apalah untuk menghancurkan pintu. Tanpa sengaja, Devi menginjak boneka yang dibawanya. Sesuatu yang lancip dan keras terasa. Devi memungut boneka dan memencet-mencet tubuhnya. Terasa sesuatu yang lonjong dan keras di dalamnya. Devi segera membongkar dan menyobek tubuh boneka. Ternyata ada kunci di dalamnya. Devi segera memasukkan kunci ke lubang pintu. Tetap tidak bisa. Devi frustasi. Dia melihat sebuah linggis tergeletak di balik lemari yang roboh. Devi langsung menyambar linggis, berusaha membuka pintu secara paksa. Devi mengerahkan segenap tenaganya. "Buka, sialan!" dia memaki. Terdengar suara panjang yang mengerikan. Suara kayu berderek patah. Dan krak, pintu terbuka. Angin dingin langsung berhembus dari dalam. Begitu kencangnya hingga sempat membuat Devi oleng. Sesaat kemudian, suasana kembali sepi. Devi masuk ke dalam ruangan dan melihat ruangan yang sangat berantakan. Di sana tampak gundukan kertas, alat-alat kedokteran, baskom-baskom kosong, dan kain lusuh berserakan di lantai. Devi melangkah perlahan. Dia merinding melihat sebuah ranjang besi berkarat terbalik di tengah ruangan. Kemudian sebuah kotak bergerak tak jauh darinya. Devi menoleh. Kotak itu seperti sebuah kotak penyimpanan. Gembok berkarat yang mengunci kotak tampak begitu usang. Devi meraba kotak hitam tersebut dan merasakan sesuatu yang aneh. Dia mencoba membuka kotak itu, tetapi terkunci. Devi yang sudah kalap menghalalkan segala cara untuk membuka kotak tersebut. Dari mencoba menghancurkannya dengan linggis, palu, hingga kunci yang didapatkannya dari tubuh boneka. Tetapi tetap tidak bisa dibuka. "Sialan," Devi memaki. Entah untuk siapa. Devi memperhatikan gembok. Gembok itu terdiri dari 4 angka kombinasi sebagai kunci. Devi mencoba angka, tapi gembok tetap tidak bisa dibuka. 111732. Angka itu terlintas begitu saja di benak Devi. Devi memutar angka pertama, 1732. Klik, gembok terbuka. Devi merinding. Dia menarik ujung gembok yang sudah berkarat dan memutarnya. Perlahan, Devi membuka kotak. Angin dingin busuk terasa berhembus dan cahaya-cahaya kecil berterbangan melintasi wajah Devi. Cahaya-cahaya itu berpendar indah, membelai-belai wajah Devi dengan lembut. Untuk sesaat, Devi merasa damai. Dia mendengar sayup-sayup suara tawa anak kecil yang ceria dan menyenangkan. Devi tersenyum bahagia. Untuk sejenak, Devi terlena. Ketika pandangan itu hilang, Devi kembali sadar bahwa dia ada di ruangan pengap dengan sebuah kotak hitam besar di depannya. Devi tersadar. Dia melihat ke dalam kotak besar. Beberapa bungkus kantong-kantong lusuh tergeletak acak. Dia mengeluarkan satu persatu kantong di dalam kotak. Kemudian membukanya. Devi bergerak mundur. Kantong itu berisi tulang belulang tengkorak bayi. Tulang-tulang kecil yang rapuh dan sudah mengapur. Devi tercengang tegang. Terdengar suara anak kecil tertawa dan bermain. "Caca?" Devi mengenal suara itu. Caca. Devi memburu asal suara.
Suara itu membawanya masuk ke ruangan sebelah. Ruangan itu terang benderang. Devi melihat Caca berdiri di dalam ruangan. Dan tubuhnya seolah terlihat. Devi memincingkan matanya. Caca? Devi menggapai sebisanya. Cahaya itu sangat menyilaukan sehingga membuat matanya sakit. Devi terus mendekat dan hampir menjangkau tubuh itu. Caca, ini Mama. Tubuh itu menoleh. Devi tersentak kaget. Wajah itu bukan Caca, melainkan wajah pucat pasi yang mengerikan. Ah! Devi bergerak mundur menjauhkan diri. Bersamaan dengan itu, bayangan putih keluar dari kantong-kantong lusuh yang tergeletak di lantai. Jumlahnya puluhan. Bayangan itu melayang, mengitari dan bersuara gaduh. Mama, Mama, Mama. Suara itu bersaut-sautan. Bayangan itu membentuk wajah bayi yang lucu yang terkadang berubah menyeramkan. Bayangan itu menggapai-gapai Devi. Devi ketakutan, berlari ke arah pintu. Pintu tertutup rapat. Devi berusaha membuka pintu, tetapi sia-sia. Buka, tolong, tolong, Devi berteriak. Mama, sebuah suara lembut memanggilnya. Suara ribut yang mengelilingi seketika hilang. Caca. Devi hendak memeluk Caca, tapi kenapa aku gak boleh main dengan adikku? Suara itu menyentakkan Devi. Adik? Biarkan aku main dengan adikku, Mah. Biarkan aku main dengannya. Suara itu bukan suara Caca. Devi memandang sosok Caca tanpa mampu berkata-kata. Hai sahabat, sebelum melanjutkan ke bab 10, jangan lupa subscribe dan like. Terima kasih. Bab 10. Hujan lebat mengguyur daerah perumahan Handi. Kilatan petir menyambar-nyambar dengan suara yang memekakkan telinga. Terdengar suara tangisan bayi di antara hujan. Kadang-kadang samar, kadang-kadang jelas. Hadi panik melihat rumahnya dalam keadaan berantakan dan kosong melompong. Mama! Mama! Devi! Devi! Hadi terus mencari ke seluruh ruangan. Devi! Hadi tampak putus asa. Dia berhenti di kamar Caca dan melihat tumpukan kertas di atas ranjang. Tiba-tiba, suara angin bertiup dari jendela yang tidak tertutup, menerbangkan kertas hingga ke wajah Hadi. Hadi menangkap kertas dan mengamati angka-angka yang tertulis di atas kertas. Angka 1 dengan tulisan Mama, angka 2 dengan tulisan Caca, angka 3 dengan tulisan Papa, dan angka 7 dengan tulisan Cinta. Hadi mengurutkan angka. Dia tercengang. 1732, Cinta. Apa maksudnya? Hadi melihat kertas berserakan dengan gambar bayi-bayi kecil dan rumah yang ada pohon besarnya. Ini. Hadi gemetar. Devi, dia pasti ke sana. Hadi segera keluar rumah, bertekad mencari rumah tersebut. Persis di depan pintu dia melihat pemandangan mengerikan. Awan gelap berarak menuju ke selatan. Devi masih terpukau memandang Caca. Caca menatapnya nanar. Tubuh itu adalah tubuh anaknya. Tapi suara itu bukan Caca. Mama? Ma? Semakin Devi dengar suara Caca, semakin Devi yakin itu bukan suara anaknya. Caca, ada apa nak? Aku bukan Caca, Ma. Aku Cinta. Devi terdiam. Dia sudah mendukanya. Iya, Cinta. Aku cinta Mama. Aku sayang Mama. Cinta langsung berhambur ke Devi yang ketakutan. Aku kangen sekali sama Mama. Caca memeluk Devi erat. Pelukan itu penuh kerinduan. Devi sangat terharu. Dia hanya ingin bisa menangis sambil balas memeluk erat. Caca tersenyum senang dalam pelukan Devi. Sudah lama sekali. Cinta mau merasakan bagaimana dipeluk Mama. Cinta anakku. Jangan pergi lagi, Ma. Cinta sendirian. Cinta kangen Mama. Cinta mau Mama. Tidak sayang, Mama di sini. Mama di sini.
Devi terus memeluk Caca dalam keharuan. Entah berapa lama dia duduk di sana, yang jelas dia merasa dibutuhkan. 1,5 jam setelah Hindi melesat dari rumah, dia berhasil menemukan rumah itu persis dengan yang digambar Caca. Handi masuk ke dalam rumah. Dia melihat cahaya samar di dalam rumah. Dia mengikuti arah cahaya. "Mama!" Handi menemukan Devi yang duduk di lantai sambil memeluk Caca. "Shh, Cinta lagi bobok, Pak. Mama!" Handi mencoba menyadarkan istrinya. Devi memandang wajah Handi yang memandangnya dengan prihatin. Perlahan, Devi melihat apa yang dipeluknya dan dia baru sadar kalau dia sedang memeluk sebuah kerangka bayi yang sudah tidak karuan bentuknya. Devi panik. "Cinta mana, Pak? Caca mana? Tadi jelas-jelas dia di sini, di pelukanku." Mama. Handi mengguncang-guncang tubuh Devi. "Aku jelas-jelas memeluknya. Caca dan Cinta, 2 anakku. Mana? Mama. Handi membentak. Devi terdiam. "Tidak ada Caca, apalagi Cinta." Tubuh Devi lunglai. Dia hanya bisa menangis dalam pelukan Handi. "Masih ingat aku, Pak? Ma, masih ingat aku?" Sebuah suara memanggil. Handi dan Devi menoleh. Caca tampak berdiri di tengah ruangan. Angin kencang berhembus dari jendela, tetapi Caca seolah tak bergeming. "Masih ingat aku, Pak?" Caca berjalan bagai melayang menghampiri Handi dan Devi yang melongo memandangnya. "Di sini, 10 tahun lalu, Mama, Papa membunuh kami melalui tangan Ibu Sumi tanggal 7 Juni 1999. Air mata Devi berlinang. Handi terdiam. "Tidak, sayang. Tidak. Masih ingat, Papa? Kami adalah anak yang kamu bunuh. Gak mungkin. Sesak merasa memenuhi dada. Caca menyeringai. Kesedihan tampak di wajahnya. 10 tahun yang lalu, Mama. 10 tahun yang lalu. Rumah Ibu Sumi, dukun beranak 10 tahun lalu. Devi berada di sebuah ruangan praktek dukun beranak. Tangan dan kakinya terikat di ranjang besi. Sebuah gambar rahim ovarium tertempel di dinding dan beberapa alat kedokteran berlumuran darah berjejer di atasnya. Sakit. Devi menggelincang kesakitan. Dia banjir keringat. Handi segera menyeka keringatnya dan memandang Ibu Sumi. Tak lama, wajah Ibu Sumi, Ibu pun memudar dan sudah tak ingat lagi apa yang terjadi. Caca yang tengah kerasukan roh cinta memandang Devi dengan pilu. "Dan hari ini adalah hari ulang tahunku, tepat saat Mama memaksaku untuk keluar. Apa Mama masih ingat?" "Iya, Mama ingat, sayang." "Kenapa, Ma? Kenapa? Apa salahku, Ma?" "Sayang, maafin Mama, sayang. Maafin Mama." Devi semakin menangis sedih. Dia sangat menyesali perbuatannya. "Sudah lama aku menunggu. Aku menunggu saat ini. Saat ulang tahunku, Ma. Aku mau kita semua berkumpul agar aku bisa merasakan hangatnya sebuah keluarga. Aku ingin kalian semua datang. Papa, apa Papa masih ingat apa yang Papa katakan waktu di sekolahan itu, Pa?" Handi ternyak. Ingatannya kembali pada waktu sekolah saat dia dan Devi masih SMA. Saat itu, rumah Devi dalam keadaan kosong. Kedua orang tua Devi sedang keluar kota. Pulang sekolah, Handi mengantar Devi pulang ke rumah dengan motor balapnya. Begitu tahu rumah Devi kosong, 2 insan yang dimabuk cinta itu memanfaatkan kesempatannya. Di kamar Devi. "Kamu tenang aja, sayang. Gak sakit kok," rayu Handi. "Tapi Ndi, aku gak bisa. Aku belum siap." Devi menolak halus. Dia ingin tapi takut. Cepat atau lambat, pasti terjadi juga kok. Aku sayang kamu. Kamu gak percaya ya? Aku percaya. Terus,
Kenapa harus ragu? Handi memeluk Devi dan menciumnya gemas. Napas hangat Devi menggelitik di leher jenjang Devi. Devi terkekeh gelih. Ah, Handi? Handi, aku sayang kamu. Percayalah. Bener ya? Handi dan Devi larut dalam bara asmara. Sehingga terjadilah hubungan terlarang itu. Keduanya saling berpagutan. Devi meremas tubuh Handi hingga membekas bagikan luka cakaran yang panjang. Untuk beberapa bulan lamanya, mereka menikmati asmara yang menggebu-gebu. Setiap ada kesempatan, mereka selalu melakukannya. Hingga suatu hari, "Di, aku hamil." "Apa? Sok tahu kamu. Kamu pikir hamil itu gampang?" "Tadinya aku gak percaya, Di. Aku tes pakai tes pack hasilnya positif. Tes pack itu bisa meleset juga tahu." Handi meremehkan. Devi melempar sebuah laporan hasil tes kehamilan versi rumah sakit. "Kalau ini gimana?" "Aku udah periksa di laboratorium." Handi membuka amplop. Wajahnya berubah panik begitu melihat hasil tes menunjukkan tanda positif. Artinya, Devi beneran hamil. Hamil? Gila. Kenapa mesti pakai hamil segala? Kenapa baru bilang sekarang? Aku takut, Di. Aku pikir memang mensku yang gak teratur. Kamu tahu kan, kadang-kadang enggak. Mana tahu kali ini aku juga merasa mual-mual kayak orang hamil. Tapi, bayangan apa yang bakal menjadi respon orang tuanya seketika menyergapnya. Hadi boleh lahir dalam keluarga dengan didikan ala militer, berdisiplin tinggi. Dia boleh tumbuh sehat tanpa kebiasaan buruk macam mabuk, judi, atau narkoba. Tetapi, Devi tidak boleh hamil, sebab ini akan mengacaukan semua rencananya, impian keluarganya, dan membuatnya terkucil. Di, aku gak tahu harus bagaimana. Aku gak siap. Kamu pikir aku siap? Tapi kamu kan mau tanggung jawab kan? Kita kan masih sekolah, Dev. Pikiran ke sana. Apa kata keluargaku? Hah? Kamu tahu kan? Keluargaku? Bisa kamu bayangkan apa yang bakal terjadi padaku? Ini imbasnya juga ke hubungan kita nanti. Masa depan kita. Hadi panik. Terus, aku harus bagaimana? Kamu jangan ngomel doang dong. Ini kan kita lakukan bersama. Jadi kita tanggung bersama. Hancur semua. Hancur. Kita harus lakukan sesuatu, Dev. Aku gak mau punya anak sebelum aku lulus kuliah. Aku sudah janji sama orang tuaku. Harapan mereka besar padaku. Kamu pikir orang tuaku gak punya harapan ke aku juga? Devi tampak kesal. Dia benci melihat sifat Handi yang satu ini. Handi seperti seorang pecundang yang berani berbuat tapi gak berani bertanggung jawab. Dev, Handi menatap dalam. Kalau kamu sayang sama aku, kamu harus gugurin anak itu. Sayang? Mestinya aku yang tanya sama kamu. Kalau kamu sayang sama aku, kenapa kau harus suruh aku gugurin anak ini? Sengit Devi. Kita punya masa depan, Dev. Aku akan bertanggung jawab. Malam harinya, tapi bukan begini caranya. Ke seorang dokter kandungan. Handi memaksa dokter untuk melakukan aborsi. Tapi dokter menolak. Saya akan mengambil tindakan medis kalau memang keadaan bayi dan ibu dalam bahaya, tegasnya. Dok, tolong kami. Berapapun biayanya akan saya bayar. Dokter menggeleng. Maaf. Sebagai dokter saya punya kode etik dan nurani. Bukan sekedar uang. Dokter itu tampak tersinggung. Namun Handi yang kalut terus merayu. Tapi dok, tolong. Kami ini masih sekolah. Apa dokter tidak punya nurani melihat kami yang masih sekecil ini mengurus anak? Kalau kalian sadar kalian masih sekolah, seharusnya kalian pun sadar kalau apa yang kalian lakukan itu salah. Dok, tolong dok, tolong kami dok. Yang menentukan hidup mati seorang itu bukan manusia, melainkan Allah. Bayi itu juga mempunyai hak untuk hidup. Handi kesal, Handi marah, dipukulnya meja itu. Handi menggebrak meja. Dia begitu putus asa. Dokter pengecut, makinya sambil menarik Devi pergi dari ruangan itu. Setelah bertanya sana-sini,
Handi menemukan tempat praktek dukun aborsi bernama Ibu Sumi. Tak banyak orang kenal atau memang mereka enggan mengenalnya. Tetapi kebetulan Handi mendapat info ini dari salah seorang temannya yang sudah melakukan praktek tersebut. Walaupun sang teman sudah mewanti-wanti bahaya menggunakan jasa dukun, Handi tetap nekat. Pikir sekali lagi, Han. Cewek gue hampir mati kehabisan darah gara-gara diaborsi sama Ibu Sumi. Ruslan mengingatkan Handi. Tapi kalau nggak gue aborsi, gue yang mati gara-gara keluarga gue. Buktinya, cewek lo hidup-hidup kan? Masih seger kan sekarang? Emang sih, tapi kemungkinan hamil lagi peluangnya kecil. Rahimnya udah nggak gitu fungsi. Prosesnya memang nggak steril sih. Steril apa enggak, yang penting dia mau aborsi Devi. Gue belum siap jadi bapak. Umur segini jadi bapak, gila apa? Ruslan hanya bisa mengingatkan. Tetapi Handi benar-benar sudah putus asa. Dev, kita harus ngelakuin ini. Gak ada jalan lain. Handi merayu Devi. Devi ketakutan. Dia pernah mendengar seperti apa proses aborsi dan itu sakitnya sama dengan melahirkan. Bahkan lebih sakit, ditambah dosa yang harus ditanggungnya seumur hidup. Ini semua demi masa depan kita, Dev. Percayalah sama aku. Gak ada jalan lain. Ada, Han, kata Devi dengan pahit. Tapi kamu yang gak mau menempuh jalan itu. Handi memandang Caca hampa. Rasa bersalah dan penyesalan menyergapnya tanpa ampun. Aku manusia yang berdosa. Handi merapal berulang-ulang. Dia terisak. Aku manusia yang kejam. Lihat, Ma, di atas sana banyak teman kecil yang kesepian. Kami dihancurkan. Kami dihancurkan di sini. Dibunuh, dicincang, dan dimasukkan ke dalam kotak begitu saja. Lalu dibiarkan busuk. Beberapa dari kami dibuang Ibu Sumi ke sungai. Ada yang dimakan anjing, ada yang dilahap biawak. Itu kami, Ma. Kami. Sekarang, Devi dan Handi dapat merasakan kesedihan Caca yang mendalam. Setiap malam, jika ada kilatan cahaya kecil di langit, itu tandanya kami turun mencari kasih sayang yang belum pernah kami rasakan. Kami ingin dipeluk, disayang, dicium, dimanja. Cinta. Maafin Mama, Nak. Kenapa aku gak boleh hidup, Ma? Kenapa? Kenapa? Maafin Mama, sayang. Maafin Mama dan Papa. Caca melayang mendekat persis di hadapan Handi dan Devi. Dia meraih tangan Devi dan Handi, lalu menempelkannya di pipi. Aku ingin sekali merasakan dibelai Mama dan Papa. Caca memejamkan matanya. Bahagia menyusup hatinya. Damai yang dirindukannya. 10 tahun lamanya. 10 tahun. Tiba-tiba, Caca meloncat. Kenapa aku harus menunggu selama ini? Kenapa aku harus dimusnahkan? Kenapa? Caca menjerit panjang. Angin bertiup kencang. Caca melayang mundur menuju balkon rumah yang sudah rapuh. Di belakang rumah, jurang bersungai tampak begitu cadas. Sontak Devi dan Handi berteriak. Caca, jangan! Caca! Petir menggelegar bersama kilatan yang menghilang. Tubuh Caca pun menghilang. Handi dan Devi mencari-cari di sekitar balkon. Kenapa, Ma? Caca muncul dari belakang. Mama takut anakmu ini mati. Lalu, kenapa dulu Mama tak peduli aku mati? Kenapa Mama diam aja? Kalian berdua membunuhku. Tidak, sayang. Tidak. Papa mau kamu hidup. Papa, bohong. Caca memotong. Bohong. Caca berteriak sekuat tenaga hingga membuat gantungan lampu copot dan terjatuh menimpa Handi. Handi tak sempat mengelak. Pecahan lampu menusuk tubuh Handi tanpa berperi. Handi sekarat. Papa!
Devi berusaha menyelamatkan Handi. Dia mengguncang tubuh Handi yang berlumuran darah. Han, jangan mati Han. Handi, jangan. Caca, jangan Cah. Mama tahu kamu tidak akan membunuh papamu sendiri. Dia, papa yang membunuh anaknya sendiri, Caca menuding. Kenapa Mama begitu sayang sama dia, tapi tidak sama aku? Mama melenyapkan aku karena Mama terlalu sayang sama dia. Mama melenyapkan aku atas nama cinta. Terus, apa mau kamu sekarang, hah? Apa mau kamu? Caca menyeringai sinis. Hari ini, hari ulang tahunku. Aku mau kalian semua nyanyi untuk aku. Ayo Ma, nyanyikan lagu seperti yang Mama nyanyikan untuk anak Mama. Devi ingat, hari itu adalah ulang tahun Caca yang ketiga. Semua keluarga berkumpul dan menyanyikan lagu selamat ulang tahun untuk Caca. Devi tidak menyadari kalau roh kecil tengah memperhatikan ketiganya dari jendela dengan rasa ingin tahu. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia. Devi dan Handi bertepuk tangan mengiringi tepukan tangan Caca. Ketiganya tertawa bahagia. Tiup lilinnya sayang. 1, 2. Milir angin berhembus dari luar. Meniup lilin di kue ulang tahun Caca, terasa bekas napas yang menempel di kaca dan cetakan tangan kecil tertinggal di jendela. Devi menyanyikan lagu ulang tahun dengan terbata-bata. Selamat ulang tahun. Maafin Mama. Teruskan, aku mau dengar. Selamat panjang umur kita kan doakan. Tapi kamu tidak beri aku umur panjang, Caca melengking. Devi menangis pilu. Maafkan Mama sayang. Maaf. Aku sendirian, Ma. Aku kesepian. Mama temani aku di sini. Aku mau Mama. Aku mau Mama temani aku. Suara Caca terdengar semakin tinggi, keras dan menakutkan. Beberapa benda di ruangan itu mulai bergetar dan pecah dengan sendirinya. Devi memandang pasrah pada Caca. Dia terus minta maaf. Maaf sayang. Maaf. Maaf sayang. Maaf. Tekanan batin yang begitu kuat membuat Devi linglung. Caca berdiri tegak di depannya. Matanya merah memandang Devi. Tiba-tiba tubuh Caca tersentak disertai teriakan yang menakutkan. Oh! Tampak roh keluar dari tubuh Caca. Tubuh Caca lunglai dan terjembab ke lantai. Berganti dengan sosok makhluk mengerikan berwajah seram. Persendian tangan dan kakinya seperti baru dijahit karena terputus. Tubuhnya berlendir basah, berambut panjang, tetapi jarang. Makhluk itu mengeram. Dia menatap Devi tajam. Matanya merah bagai api yang terbakar dendam kesumat. Suaranya aneh dengan desa berat yang menakutkan. Mama! Devi perlahan berdiri. Dia memperhatikan makhluk yang menakutkan itu. Entah keberanian dari mana. Tapi Devi sudah pasrah dengan apa yang terjadi nanti. Mungkin inilah saatnya penebusan dosa. Dia tak peduli lagi. Cinta sayang, Devi memanggil lembut. Ruangan bergemuruh, angin bertiup kencang memporak-porandakan seisi rumah. Barang-barang berterbangan dan balok-balok penyangga rumah mulai retak. Makhluk itu terus mengeram dan krak, balok rumah patah dan akan jatuh menimpa Caca yang dari tadi pingsan. Caca! Devi langsung melompat memeluk Caca dan balok itu langsung menancap di punggung Devi. Devi menjerit panjang. Ceritanya berbaur dengan genteng yang mulai berjatuhan dan dinding yang mulai roboh menimpa mereka.
Epilog. Matahari bersinar hangat. Ayunan di rumah Caca bergerak pelan. Kedua-duanya bergerak sendiri. Di kamar Caca, sudut-sudut ruangan tampak sepi. Sinar matahari merambat masuk melewati celah dedaunan dan menyinari Devi yang sedang duduk menyulam di dekat jendela kamar. Dia tersenyum melihat hasil sulamannya. Sebuah sulaman keluarga kecil yang bahagia. "Mama!" Cinta berlari ke dalam rumah. "Aku boleh di luar nggak?" Tanyanya jenaka. Senyumnya merekah manis. Devi mencubit hidung Cinta dengan gemas. Cinta terkekeh. "Boleh. Kamu mau main sama siapa sayang?" "Sama mama." Senyumnya manis. Handi muncul mendekati mereka. "Kok cuma sama mama? Cinta, main sama papa juga yuk." Handi membentangkan tangan. Cinta berlari ke pelukan Handi. Handi melempar-lempar tubuh Cinta yang tertawa riang, lalu memutar badannya. Ketiganya larut dalam tawa bahagia. Handi tertawarnya. Dia tertawa sendiri. Di sebuah rumah sakit jiwa, seorang dokter jiwa dan Anto sedang memperhatikan Handi yang melempar-lempar bantal. Dia merengkuh bantal dan menciumnya penuh sayang, lalu memutar bantal ke punggungnya. La 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 la, kapal terbang, hahaha. Handi melakukan gerakan menggendong dan terbang ala kapal terbang. Dia berputar-putar di dalam kamarnya dan asik sendiri. Dari luar, Anto dan dokter jiwa masih mengamati tingkah Handi. Anto menghela napas berat. Rasanya tidak mungkin Handi bisa pulih dalam waktu dekat. "Bagaimana kondisinya sekarang, Dok?" tanyanya gamang. Dia tahu jawaban dari pertanyaannya akan terdengar lebih menyakitkan. Namun, mungkin saja dugaannya salah. Berat dan butuh waktu untuk mengembalikan jiwanya yang begitu terguncang. Anto tak berani bertanya lagi. Mereka terus memperhatikan Handi yang masih terus berputar sambil tertawa-tawa sendiri. Tampak bangku goyang di dekatnya mulai bergoyang. Rumah Caca sunyi. Di depan rumah, ayunan bergerak sendiri. Angin berhembus perlahan. Di belakang rumah, Caca meletakkan rangkaian bunga mawar di atas 2 buah makam. Sebuah mainan anak-anak diletakkan di atas makam di sebelahnya. "Mama, Kakak, istirahatlah dengan tenang ya." Caca memanjatkan doa sesaat. Dia berusaha tabah, tetapi hatinya tak kuasa. Caca menangis terisak. Hatinya begitu hancur. Seorang ustadz dan Anto mendekatinya. Anto merangkul Caca dari belakang, membelainya lembut. "Om akan urus kamu." Senyum Anto terlihat kecut. Caca menangis dan memeluk Anto. "Kenapa mama dan papa diambil Kak Cinta, Om? Kapan papa sembuh, Om?" Raung Caca dalam pelukan Anto. Anto melirik Ustadz. Dia menelan ludah. "Caca, kita doakan mama dan kakakmu supaya tenang di sisinya. Dan semoga papamu segera sembuh." Siang menyisakan haru di rumah besar tersebut. Rasanya Caca tak percaya menemukan dirinya sekarang sebatang kara. Handi entah kapan sembuh. Namun, Caca terus menyisipkan doa dan harapan kalau papanya akan sembuh suatu hari nanti. Sekarang, Caca merasa begitu kesepian. Namun dia yakin, Mama dan Cinta akan selalu bersamanya walaupun tak terlihat. Hai sahabat, sudah selesai nih, sudah tamat cerita aborsinya. Tapi jangan lupa untuk subscribe dan like ya. Terima kasih.